kita sudah masuk ke dalam game Mobile Legends. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana pertandingan yang baru saya jalani barusan menggunakan hero Marksman Bruno di rank bermain solo seperti itu. Nah, ini history saya ya cukup jelek juga sebetulnya sih. Nah, kemudian kita coba lihat replaynya seperti itu, bagaimana permainan dari Bruno saya. Barangkali nanti ada masukan-masukan dari teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini seperti itu. Anyway, saya sudah bermain game Mobile Legends atau ML ini sejak tahun 2017. Jadi game ini bisa dibilang ya pengisi waktu luang di tengah kesibukan saya sebagai seorang pengajar. Dan di sini kita bisa lihat nick game yang saya gunakan itu adalah guru sejarah, dan itu juga sesuai dengan profesi saya saat ini, yaitu guru sejarah. Jadi game Mobile Legends ini ya sebagai ajang hiburan supaya tidak stres dan juga ya karena saya emang dari dulu emang hobi main game seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke dalam in game-nya. Nanti bisa dilihat bagaimana permainan dari Bruno yang saya gunakan kali ini. Oke, langsung saja saya di awal game itu langsung ya mengambil buff merah supaya lebih cepat naik levelnya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk buff pertama ini tidak perlu dibantu tank, tapi untuk jaga-jaga karena ya namanya udah di rank mythic itu biasanya musuh-musuhnya itu pada jago-jago, dan biasanya suka ngeharas langsung setelah nge-clear minion di arah mid seperti itu. Nah di sini saya mendapatkan first blood di mana Chow tim musuh itu terlalu barbar dan Hayabusanya terlalu offside. Nah, seperti itu. Jadi keuntungan cukup besar ya di awal permainan, di mana saya mendapatkan 1 kill 1 assist seperti itu. Nah, di sini kita melawan hyper tim musuh itu adalah Hayabusa, side lane-nya ada Cloud, XP lane-nya ada Esmeralda, kemudian supportnya ada Veil, dan tanknya itu ada Chow. Sedangkan di tim saya itu ada Sylvana di XP lane, Yuzong di bot lane, Valier sebagai support, dan Baxia sebagai tank. Seperti itu. Dari komposisi hero atau dari draft, sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih ini lebih condong ke arah tim musuh ya, karena mereka punya Cloud di late game itu nggak ada obat seperti itu. Nggak tahu kenapa, mungkin kurang kompak aja tim musuh ya. Nah, oke, sudah level 4 ya. Di sini bisa dilihat Yuzongnya terlalu OP ya di atas, Cloudnya mungkin tidak bisa terlalu berkembang di arah atas. Dan rotasi yang saya lakukan juga ya sekedarnya aja gitu, mengikuti map, dimana mengikuti bagaimana lane yang agak sedikit kewalahan melawan hero musuh seperti itu. Di sini Sylvania agak sedikit kewalahan sih melawan Esmeralda. Nah, setelah jadi item jungle level 2, saya langsung bikin sepatu dulu supaya ada movement speed ya, karena bahaya juga kan kalau nggak ada movement speed, bisa langsung di take off dengan gampang seperti itu. Oke, dari map ya masih gitu-gitu aja gitu, masih pada farming. Oke. Nah, Valier mati, Baxia mati, take down ya tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa farming dengan leluasa ya, karena untuk hyper itu butuh
item. Kalau misalnya di early itu biasanya ya difokuskan untuk farming dulu sampai menit 5. Nah di sini untuk level saya lebih unggul dibandingkan hyper musuh Hayabusa. Ya tadi karena kena first blood di awal tadi ya. Nah kita akan perang di atas. Nah di sini bagus, Yuzongnya langsung buka ulti, Chou-nya nggak bisa kemana-mana. Fokus dulu ke Chou, Chou-nya mati. Tim musuh rugi sih. Nah, Hayabusa saya sebenarnya terlambat untuk cover ke atasnya. Nah, di sini Claude-nya mati, ya. Claude-nya mati, Hayabusanya juga mati dan rugi banget. Tim musuh rugi banget. Core-nya mati, Claude-nya mati. Oke, kita farming lagi ke arah mid. Ya, tidak mau terlalu bernafsu ya. Karena di tower juga kan. Yang ada saya yang mati kalau bisa saya ngejar. Oke. Turtle kita cari objektif. Untuk sampai menit ke-5 ya. Masuk menit ke-5 belum ada tower yang hancur karena emang defense-nya masih sama-sama kuat. Ya, kita cari tambah-tambahan pundi-pundi gold dulu. Habis buff, clear minion di mid dulu ya kan. Sebenarnya cukup berimbang sih, mengarah ke arah mid game ya. Cukup berimbang permainan. Nah, di sini hampir saja mati Hayabusanya. Oke, kita tutup saja ya ini itemnya. Pokoknya item pertama saya itu setelah Raptor Message jadi itu langsung ke Endless Battle. Nah, di sini Endless Battle saya sudah jadi ya. Oh, belum, masih mengarah ke Endless Battle. Nah, di sana tim musuh failnya mati lagi. Tuh. Terlalu superior, terlalu OP. Di atas ya saya kena kick sama Chou, tapi bisa di skill 2 sama Valir jadi selamat. Esme-nya mati lagi, saya juga hampir mati di sini ya. Tapi masih bisa selamat dan Esme-nya yang mati. Kena apa? Dibalikan. Di sini perolehan skor saya 504 ya, saya belum ke take down sama sekali. Dimana untuk core mereka sendiri, Hayabusa sudah take down 5 kali. Claude. Nah, di sini ada momen dimana saya ditelepon oleh teman saya. Ditelepon, tapi saya reject karena ya akan mengganggu kalau saya angkat. Saya khawatirnya akan keluar dari game dan ke reload. Seperti itu akan memakan waktu yang cukup lama, lumayan lama, dan bisa beresiko tidak masuk lagi dalam in game-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Masih kita farming, clear minion di mid. Kita sudah memasuki arah mid game nih ya. Udah masuk menit ke-8, jalan menit 8. Jadi saya masih tetap jaga jarak supaya saya tidak ke take down. Kalau misalnya saya ke take down bisa kena comeback nanti ya. Seharusnya ya kalau saya kena take down bisa ke comeback karena lumayan gold yang dihasilkan dari nge-take down saya seperti itu. Nah, sini saya hampir mati dan tapi berhasil karena Claude-nya terlalu offset, bisa saya kill Claude-nya. Dapatin double kill. Oke, di sini agak nge-frame ya. Ya, maklum HP kentang. Oke, masih terus farming. Perolehan skor sudah 704. Kalau skor secara keseluruhan itu 15-7. Nah, Sylvananya mati lagi di arah bawah. Sylvananya sudah mati 3 kali. Oke. Masih tetap santai saja, bos. Ya, hampir ke reset. Untung saya tidak ke reset buffnya.
Oke, hampir saja Valirnya mati di arah mid. Oke, menunggu bab muncul. Oke. Nah, ini perang di arah mid ya. Keluar di arah mid. Nah, Hayabusanya mati lagi, saya hampir mati kena kick dan saya akhirnya ke take down. Bagus, soalnya cukup bagus ya positionnya, langsung mengincar ke arah belakang. Saya yang diincar dia. Dan di sini sayangnya core mereka mati juga, Hayabusa. Jadi mereka juga agak sedikit kesulitan untuk melakukan push. Di sini kami mati 3, ke takedown 3, Valir dan Baxia juga ke takedown. Nah, di sini Sylvananya mencoba untuk membalikkan keadaan, tapi ya masih kurang kuat dan akhirnya juga harus ke takedown. Dan kami kena wipe out seperti itu, tapi Valir sudah hidup kembali. Nah, untuk perolehan network itu sekitar berbeda 400 saja ya. Dari yang awalnya kami sangat mendominasi tadi, karena ya saya ke takedown terus juga hampir kena wipe out, jadi menambah pundi-pundi gol untuk tim lawan. Oke. Permainan sudah mulai memasuki ke arah late game. Dimana di sini item saya yang sudah jadi itu sudah ada Endless, ada Berserker Fury, ini mengarah ke si Halberd ya, karena ada Esme. Kemudian untuk core mereka Hayabusa itu sudah ada Heptasis mengarah ke Endless Battle. Sedangkan Cloud sudah ada DHS, Golden Staff, dan mungkin mengarah ke WON, Wind of Nature. Nah, di sini ada Lord, tapi kami tidak berani memaksakan ya. Nah, di sini Hayabusanya mati lagi. Hayabusanya terlalu upset. Oke. Belum berani ngelord. Tetap cari objektif terlebih dahulu. Mid turret akhirnya pecah. Ya, santai. Kemarin masih dalam tempo yang biasa-biasa saja. Untuk seorang core Hayabusa mati 6 kali itu kurang baik ya. Oke, ini Esme dia offside. Nah, ini di sini kalau tidak salah momen efek saya. Nah, Hayabusanya mati, Cloudnya mati, cowoknya mati, dapat triple kill, Esme-nya meninggal, kemudian dapat Maniac, membunuh Veil dan momen efek di menit ke 11. Nah, di sini salahnya kami tidak melakukan Lord, tidak mengambil Lord ya. Langsung mencoba untuk nge-push. Tapi belum bisa end, malah hampir kami dibalikan seperti itu. Tadi dapat ya lumayan, dapat momen setback ya. Jarang-jarang kan. Untuk meta sekarang saya lebih suka menggunakan support atau fighter ya. Untuk MM ya saya juga biasanya sadar diri karena saya tidak fast hand. Nah, disinilah momen hampir kami dibalikan. Tidak bisa nge-end, tapi saya kena takedown karena masuk dalam lingkaran ultinya Veil. Dari sini juga Cloudnya salah. Nah, ini sangat baik pemain dari Valir, berhasil men-takedown Hayabusa dan Cloud sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan push balasan seperti itu. Nah, di sini momen Lord hampir saja kecuri, dimana bisa dibilang ini Yuzong sama Valirnya terlalu memaksakan Lord ya. Dimana tim musuh juga 3 lawan 3 sebenarnya. Nah, di sini saya sudah jadi si Halberd dan sekarang mengarah ke Queen Swing ya. Cloudnya sudah WON, mengarah ke Queen Swing juga. Nah, Valirnya mati di sini. Cuman Lord kami berhasil dapatkan.
Nah, Baxiannya berhasil mendapatkan load. Nah, di sini udah kesalahan mereka itu mereka hampir ke wipe out di sini. Nah, loadnya mati lagi. Menyisakan Hayabusa sendiri. Ya, Hayabusa bisa apa? Ngedep sendiri. Kami ditambah load. Dan loadnya itu udah load di menit ke-12 atas ya. Udah ada atributnya seperti itu. Nah, ini momen end. Ya, recall tas sedikit dan end seperti itu.